ولدت الصفات لكل أول من الأقوال مقتئم أبر في قول لا منه ولا نام يا حبيبي سيدنا على حبيبك خير الخلق كلهم يا حبيبي سيدنا صل وسلم وبارك عليه الفاتحة على هذه وعلى كل صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والأولياء من المشرق والمغرب والعلماء والحبائب سيدنا الشيخ جنيد البغدادي وسيدنا الشيخ أبو هاشم الشاذلي وسيدنا محمد عبد الكريم المدني وصانا حبيب مصطفى بن عبد الله البهار نبي مسلم بن أبو بكر بن غربتان وصانا حبيب صالح بن مسلم بن تنقل وصانا حبيب علي بن عبد الرحمن السقف تبت Habib Ali bin Abu Muhammad Syekh kita Muzalim Alam Haji Muhammad Arsyad ala Bandiratu Kalampayan Saudara Sayyidina Syekh Alim Alam Haji Muhammad Zaini bin Abu Bani Abbas Al-Mutaqura Saudara Sayyidina Syekh Alim Alam Haji Hasas Haji Muhammad Berti Ambil Bali Masyikhina ولمعلمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمشارق إلى مغاربها شيء لهم الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan 'lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, pertama-tama yang saya hormati pengurus DKM Masjid Al-Kautsar Bapak Haji Eko beserta jajarannya. Yang saya hormati orang tua kami, sesepuh kami, Bapak Haji Amsani, dan sepuh-sepuh yang lainnya. Jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Kautsar yang hadir pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Nikmat kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan langkah dan niat ibadah kita pada
sore hari ini seluruhnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diakui sebagai umatnya, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat ijma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara sekalian yang berbahagia, pertemuan yang lalu seharusnya awal bulan, tapi karena saya lupa, berarti tandanya sudah tua. Ya, mohon maaf. Dari kemarin-kemarin saya pikirin ngaji di mana ya? Oh iya, tapi pas waktunya enggak. Gitu. Itu tandanya sudah tua. Jadi mohon maaf. Apa nungguin saya nggak datang-datang. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bermuajah, bersilaturahim, bersama-sama taklim. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk pertemuan kali ini saya menyambung pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa diri kita ini terbagi dua bagian. Ada jasmani, ada rohani. Jasmani kemarin kita sudah sedikit memberikan penjelasan bahwa jasmani kita ini perlu dijaga, perlu dirawat. Tentunya makanan-makanan, minuman-minuman yang masuk ke tubuh kita. Yang masuk ke jasmani kita adalah makanan minuman yang halal, thayyibah. Halal barangnya, halal makanannya, halal minumannya, halal pula cara mendapatkannya. Maka kalau cara memperoleh daripada makanan minuman atau rezeki yang kita dapatkan dengan cara yang halal, kemudian kita makan, kita konsumsi makanan minuman yang halal itu masuk ke tubuh kita, insya Allah badan kita menjadi sehat walafiat. Sehatnya badan kita mau diajak untuk beribadah kepada Allah. Ingin melangkahkan kakinya, tidak mengangkatkan tangannya, hubungan sunnah sebagai tanda pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dimudahkan pamernya, rukuknya, sujudnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau makanan minuman yang masuk kepada kita, makanan minuman yang tidak halal, mungkin saja berat untuk melangkahkan kaki kita datang ke masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat untuk angkat tangan, berat untuk rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dampak dari makanan minuman itu berpengaruh kepada jasad kita, apalagi kepada ruh ini kita. Jadi jasmani kita sudah sedikit kita pahami. Jadi kalau kita pengen sehat, maka konsumsi makanan minuman yang sehat pula, yang halal, insya Allah jika itu masuk ke tubuh kita, makanan minuman yang halal thayyibah, insya Allah badan kita menjadi sehat wal afiat. Amin. Amin. Ya Rabbal. Yang kedua, rohani kita. Rohani kita ini perlu juga dikasih makan. Sementara ini yang kita kasih makan jasmani doang. Betul ya? Kita nggak pernah pikirin rohani kita makan apa. Betul nggak? Emang kita kasih makan tuh rohani? Hah? Lupa nggak? Lupa.
Saya mau nanya, Bapak makan, Bapak minum, ya, makan minum itu yang kenyang, yang ngilangin haus, yang ngilangin lapar, apanya, Pak? Hah? Oh, makanannya katanya, Pak. Kita hilang rasa lapar, hilang rasa haus, maka makanan tanpa rasa. Kalau orang habis makan rasanya kenyang. Kalau habis minum rasanya hilang dahaga. Hilang rasa hausnya. Nah, rasanya gimana tuh, Pak? Rasa kenyang, rasa dahaga yang hilang tadi menjadi enak dan nyaman gimana tuh? Yang sebenarnya dulu. Ya kan? Itu pengaruh pada sekali dengan kita. Sehingga kita merasa enak, merasa nyaman dari makanan minuman yang kita makan, yang kita minum dengan halal toyib. Kita bersyukur kepada mereka. Banyak penikmatnya, nggak bisa dibayangin lagi, hanya mungkin. Ikan sate, enak. Kayak apa enaknya? Kayak sate. Makan sapi, ya enggak? Enak nggak, Pak? Enak nggak? Lezatnya. Kayak apa lezatnya? Nah, itu loh. Rasanya kata Pak Haji harus makan hanya makan ini. Dia nggak boleh makan sate, udah ya. Nah, itu yang masih enak, menikmat aja. Tuh, jadi nggak bisa dibayangin tuh kayak nikmatnya makanan minuman yang masuk ke tubuh kita. Sehingga di situ diatur. Kalau kita akan makan, jangan lupa baca doa. Nah, selesai makan maka baca. Ini kadang-kadang kita malah makan saking laparnya, saking hausnya baca. Lupa baca doa, tanpa kita hilang rasa haus, tapi rasa pegawainya enggak. Mau sembahyang rasanya malas. Habis makan bawaannya. Kita gelas bentar lagi mau zuhur habis makan. Nyender. You know nyender? Makan. Enggak berasa ya gue ya. Itu namanya efek dari makan yang kita makan tadi. Makan minuman mahal tapi nggak baca. Makan nanti baca. Oh begitu. Nah begitu pernah. Kenapa? Aku tuh. Ini. Nah, yang saya ingin saya sampaikan di sini adalah itu satu gambaran. Bahwa ternyata hanya sebuah yang menyimpan kita bukan dari itunya. Bukan dari enaknya makan, bukan dari enak minum. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerah kita, mengambil kita, mengingatkan kita dalam Al-Quran Al-Karim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini nih. Maksudnya tadi jim itu loh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang tenang. Jiwa yang tenang bagaimana? Kalau di rumah gitu, yang tenang aja. Ditanya Pak Jeko, dia aja. Woi Pak Ji, dia aja. Udah ngopi, dia aja. Itu apa? Itu gimana tuh?
Mungkin lagi apa tuh? Oh, yang begitu. Jadi ternyata orang-orang yang beriman, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa jiwa yang tenang? Jiwa yang tenang adalah jiwanya sangat keimanan. Ada keyakinan kepada Allah. Ya, caranya jiwanya itu ingat kepada Allah. Kalau kita sering ingat kepada Allah, sering ingat kepada Allah, maka jiwa kita akan menjadi Tuhan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, ingatlah bahwa jiwa-jiwa yang tenang itu adalah dengan banyak menyebut ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, orang yang banyak menyebut nama Allah, orang yang banyak berzikir, intinya menjadi. Nah inilah yang Allah inginkan, bahwa yang banyak sampai subhanahu wa ta'ala, karena memang yang paling hatinya ada kekurangan. Terus sebabnya kita selalu ini kepada kita diingatkan, kita dihancurkan, kita bisa dan jangan sampai kita pada aturan caranya, aturannya hari dari penyelenggaraan itu siang dan malam 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ada siangnya zuhur, betul. Ada sorenya asar. Ada masak maghrib, isya malam. Ada juga paginya subuh. Waktu panjang kita diingatkan, waktu siang, di waktu sore, di waktu pagi, di waktu malam. Itu kan yang ini adalah cara supaya hati kita menjadi yang tadi saya bilang, lihat Pak Haji kok ngapa ya? Tenang, diam aja. Ya ditanya Pak Haji, udah ngerti belum? Diam aja. Ternyata pikirannya gitu. Kita ternyata maksudnya sangat positif karena artinya mengingat semua dan menanggapi ada anggapan pikirannya daripada itu yang mati dan juga melakukan pekerjaan amalia ini yang Allah inginkan. Dampak itu menjadi positif, baik. Jadi kalau baik ya sebenarnya baik. Ya sebenarnya baik. Nah, cari. Makan enak, betul. Tapi enak, 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 enak lagi. Nah, apa lagi? Kira-kira udah begitu kan kita?
Tiga, 2 jam gitu ya. Waktu kemarin itu hebat kan? Ya lagi. Mana? Pikiran sono kemari, betul. Yang dipikirin. Sampai kadang-kadang itu pikiran yang kuat itu kita sendiri. Kita hidup. Usually pernah ini nih. Kita karena kita orang yang beriman yang beriman itu ya, karena mendasar keimanan. Maka banyak berzikir yang dampaknya kemana nanti. Kalau hati tenang, pikiran juga tenang, hati menjadi baik. Dulu. Kadang-kadang kita masih ngacak. Kita ngacak ini ya. Karena bagaimana? Jadi kelihatan di dalam ini itu punya orang lain. Gimana? Karena ada penyakit. Nah sebenarnya orang-orang itu bukan nah, oleh karena itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Itu setiap kita dengan melakukan. Benar. Maka kita bisa menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Contoh, sholat maghrib. Kan kita baca Fatihah. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu. Karena langsung baca bismillah. Maksudnya kita membaca yaitu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bacaan itu sebagai dalil. Ini nih. Emang ada yang dengan setan? Nah, bagaimana nih kamunya? Keterangan nih. Nih ada keterangannya. Jangan dikumandangkan azan. Ya, ketika dikumandangkan azan, itu siapa nih? Mari berjihad. Ini kan? Azan kemana? Tapi ketika baca dikumandangkan, nah, selesai ajan, balik lagi dia. Selesai kalah, balik lagi. Nah, ketika ingat apaan? Ingat apa? Yang tadi saya tapi pribadi saya cari. Nah, ucapinnya sholat siapa? Niatnya sholat maghrib. Ada yang kita ini apa begitu? Diganggu setan. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah dari gangguan setan.
Nah, yang ini ya, yang jiwa dia yang tenang, itu karena dia ini penting mencegah jangan sampai kita dengan dia nggak ada tenangnya. Memang Pak Ustadz di dunia mah nggak ada yang tenang, betul ya? Tenang-tenang kapan? Lawannya telah berpulang ke rahmatullah dengan itu saya sebenarnya sementara sekarang maka oleh karena itu di dunia nggak lama kita yang tengah yang tengah di dunia kan yang tengah yang tengah tapi kalau Pausan belum siap, udah ya. Pengen tenang, mati belum siap, lebih pengen lama, mati pengen tenang di sini. Mati tenang, soalnya orang saya kan mengalami. Saya kan ini aku tahu, negara mana dengan cara mengujinya dengan cara berzikir mengingatnya. Ini buat kita ini jangan kita beribadah kepada Allah contohnya sholat kayak nggak ada kemudian misalnya ini nggak terkasih Tuhan iya atau seperti dia Caranya, caranya belajar bosan saya kerja bukan ente doangan yang kerja caranya itu perusahaan persoalannya jauh masjidnya nah mendengar masjid mendengar jadi saya yang iya, tapi kalau di dalam ya sepanjangnya kita itu sekarang ya imam Haji Hamzani ya kan sholat gitu ya aturan kan sunat nih Allahumma dini biman hadait Allahumma dina biman hadait dengan tenang itu kata makmum Haji lihat lihat kan mana lihat lihat Haji Hamzani kemudian semuanya jadi Haji kan dia sama ya jangan sampai salah dimainkan soalnya mohon maaf di kampung dulu belum ada ginian nih belum ada lampu listrik belum ada karena ada lampu refleks dari kampung ya kan sholatnya di musola ini di Jakarta namanya di Betawi langgar you know langgar bagaimana kan ya sholat di mana di langgar kalau deh bilang Betawi kan sampai langgar sholat di langgar ya Gila itu musuh. Ya. Misalnya kan nggak kayak di nggak kayak di kota kan ya. Dia mah pakai gendek tuh gendek. Bambu yang dicacak-cacak itu tuh ya. Nah, itu gendek namanya ya. Itu kita kan
Mampunya apa? Di depan. Saya langkah tepatnya sholat subuh. Ya, datang tuh imam, ya kan? Datang tuh makmum, ya kan? Sholat Allahu Akbar, makmum juga Allahu Akbar, gitu ya. Memang bacaannya bukan Allahu Akbar. Maknanya bilang Ditanya begitu. Mana? Nah, di sini yang saya maksudkan itu tantangan. Ini ada caranya. Nah, gimana saya bilang Jadi kita angkat tangan dulu. Kita kan sini. Tuh. Tapi kami banyak yang wujud. Kami jadi ini aja. Ini aja. Mga pamahinan, apa? Ang singin na Ano ba ito? Nggak ada. Itu lang pagkakalan. Itu gambaran. Jadi yang saya maksud di sini adalah ketika kita memiliki ilmu, orang lain ada caranya. Tapi yang saya maksud adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerahkan kepada kita orang yang beriman, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh. Belum. Ibadah enak, makan enak, enak. Saya kenal enak, enak mana lagi udah? Ngapain lagi sudah? Kaki gini, hilang kembalilah kepada Tuhan. Kesimpulannya, kita percaya. Orang yang meninggalkan diri kita itu kepada anak adalah itu. Ya. Sekali lagi, yang kita cari adalah keriduannya. Kita ibadah, sholat, puasa, haji, cari ilmu. Semua yang kita inginkan adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian berbahagia. Nah, inilah yang kita harus upayakan di setiap saat, di setiap kesempatan ibadah kita. Yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita tentuan kita, ya, harus kita dapati. Maka oleh karena itu para ahli tasawuf pasti cuma menasihati lagi dengan mungkin ini kalimat berbeda. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Khususnya ilahi anta maksudi waridhoka matlubi ini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, ya Rabb, anta maksudi, ibadah yang aku tuju adalah Engkau. Tuh, jadi tujuan beribadah hanya Allah. Anta maksudi. Ibadah itu yang aku cari.
ridhonya Allah yang kita bagaimana caranya sebenarnya ini yang apa sih gampang yang paling gampang ridho? Artinya yang paling gampang apa ridho? Rela, ikhlas. Itu berarti kalimat itu dari diri ya. Ridho itu dari diri segitu. Karena itu yang mencipta. Jadi ridho yang dicari, ridho yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai ibadah kita, sulitnya masih ada yang belum sempurna. Takbir mah takbir, betul ya? Tapi pikiran kemana-mana, benar. Ngitung rakaat keder, betul. Amin ke kabar yang betul. Imam rukuk kita masih diri, betul. Imam sujud diri aja masih, betul. Sampai 2 rakaat kita masih diri, baik. Nah, biarin dah begitu. Mudah-mudahan Allah itu kenapa? Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ridwan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kerjaan kita cari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau saya dari saya yang jangan sampai kita sampai dengan mampunya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenapa sholat? Ini kenapa puasa? Katanya, pengen apa? Pengen masuk surga? Katanya, sholat pengen masuk surga. Puasa pengen masuk surga. Pergi haji pengen masuk surga. Sedekah pengen masuk surga. Tapi surga itu nggak siapa. Baik. Kalau tidak hanya surga yang bisa kita pengen sama bisa kita menjalani caranya sebenarnya itu manusia itu harus hadirin sekalian berbahagia. Iman kepada ayat nanti ya ayyatuhan nafsu mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Tuh. Mardiyatan mardiyah karena Allah sudah itu. Jadi para ahli tasawuf ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia selalu mengakhiri dengan ilahi anta maksudi warido kamatlubi maksudaka wa ma'rifataka. Itu yang aku tuju ya Allah. Ridhomu yang aku cari. Lama sifat kita. Pernah kita ngalamin cinta. Hei, kenapa? Cinta sama harta. Benar ya? Masya Allah, kenapa ya? Zaman saya masih kecil, itu motor belum ada. Lagi mobil, motor aja masih jarang orang punya. Yang punya orang kaya doang kan. Begitu motor lewat. Orang rakit Pak. Gila kan? Ini gini-gini itu. Mereka yang bikin tangga itu ekonomi itu namanya tuh. Ekonomi ini nggak selalu pagi. Gini ya. Subhanallah. Ya kan, mobil
Rubah secara mobil, ya kan? Kita ngapain? Masya Allah. Kapan kita melihat itu? Subhanallah. Kita sama cinta dulu sama mantan. Masya Allah. Benar kan? Kita hamil, lahirlah, lahirlah, bangsa apa enggak? Di sini. Kalau begini, begini, mana tinggal diri, begini, semuanya. Saking aku. Cintanya. Saking cintanya. Saking cintanya. Masya Allah, kayak dia itu pantas aja. Kayak dia coba. Sebagai Allah, ilahi al-Bani, kalau kepadaku rasa cinta kepadamu dan rasa kedekatanku kepadamu. Maka itu kalian tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu. Jangan sampai panggilannya azan, cuek aja. Saya panggil orang ini banyak bilang jangan begini ya. Ini kan mengenai jangan beda. Masya Allah. Tinggal aktivitas seperti yang lain. Maka oleh karena itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, dipakai siang, malam, pagi, sore. Makan, makan. Kanan, kiri, atas, bawah. Banyak mana? Panggilannya, jangan kita pura-pura. Jangan kita mengabaikan. Jangan kita menunda. Enggak baik. Ya. Yang mendustakan tetangga kita. Sebenarnya. Jadi ketika Allah pinggir untuk syirik, maka mulai sholat. Jangan entah-entah dulu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin wailul musallina alladziina min sholatihim sahun. Sahid tengkek tempat itu. Jangan sampai begitu. Datang ke masjid bukan datang sendiri, datangnya digotong.
Lututnya jangan sampai kita mendustakan agama kita. Tuh, sampai nanti jiddan fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ila ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mudah-mudahan sedikit ayat yang kita terima dapat tempat di hati kita, sehingga Allah jadikan kita orang yang istiqomah dalam iman, istiqomah dalam amal ibadah, dan mudah-mudahan dapat mengantarkan kita kebahagiaan dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana